Selamat datang, rekan-rekan aparatur sipil negara. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang krusial banget buat masa depan bangsa kita, yaitu gimana caranya kita bisa pakai kekuatan kecerdasan buatan atau AI untuk merevolusi kesehatan publik dan membangun Indonesia yang jauh lebih sehat dan tangguh. Ini bukan cuma soal teknologi ya, ini soal strategi. Nah, pertanyaan utamanya sebetulnya ini, gimana sih teknologi, khususnya AI, akan membentuk masa depan kesehatan bangsa kita? Ini pertanyaan strategis loh, yang menuntut kita semua untuk berpikir out of the box. Kita harus melihat AI bukan sekedar alat, tapi sebagai mitra. Jadi yuk, kita dalami bareng-bareng gimana AI bisa jadi mitra strategis kita. Oke, pilar transformasi yang pertama, kita akan bedah tantangan paling fundamental di Indonesia, geografi. Kita akan lihat gimana caranya AI bisa memungkinkan layanan medis tanpa batas, yang bisa menjangkau setiap sudut Nusantara. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, ini tantangan klasik yang kita semua sudah hafal di luar kepala. Jarak, waktu tunggu yang lama, dan biaya yang tinggi. Nah, di sebelah kanan, ini dia solusi transformatif dari AI. Telemedicine bisa langsung memangkas jarak, algoritma cerdas bisa mempercepat diagnosis, dan hasilnya tentu saja efisiensi layanan yang lebih baik untuk seluruh sistem. Jadi poin utamanya adalah ini. Dengan AI, kita sebetulnya lagi mendemokratisasi akses kesehatan. Pelayanan dokter ahli yang tadinya cuma ada di kota-kota besar, sekarang bisa diakses oleh masyarakat kita di daerah paling terpencil sekalipun. Ini adalah sebuah lompatan besar yang belum pernah ada sebelumnya dalam upaya kita meratakan pelayanan publik. Kita lanjut ya, dari akses untuk individu sekarang kita beralih ke keamanan kolektif, keamanan kita bersama. AI bisa kita fungsikan sebagai perisai digital untuk melawan wabah, menciptakan kesiapan di era baru yang penuh dengan ancaman kesehatan global. Gini cara kerjanya. Pertama, AI itu bisa mendeteksi sinyal-sinyal awal wabah jauh lebih cepat dari cara-cara tradisional. Terus yang kedua, AI bisa memodelkan kemungkinan pola penyebarannya, jadi kita kayak punya peta antisipasi. Ketiga, pelacakan kontak jadi jauh lebih presisi. Dan yang keempat, ini yang paling krusial buat kita sebagai perencana, AI bisa jadi semacam kompas untuk memastikan sumber daya kita yang terbatas, entah itu tenaga medis, ventilator, atau vaksin, bisa dialokasikan tepat sasaran, di saat yang paling genting. Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental banget. Kita nggak lagi cuma nunggu dan bereaksi kalau ada krisis. Dengan AI, kita bisa mengantisipasi, merencanakan, dan bertindak secara proaktif untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat. Berikutnya, kita lihat dari sisi inovasi. AI itu bukan cuma soal bertahan dan melayani, tapi juga soal menciptakan terobosan. Ini adalah kunci untuk membuka masa depan penemuan obat dan melahirkan inovasi medis untuk generasi-generasi Indonesia yang akan datang. Caranya gimana? Begini, AI itu bisa menganalisis data molekuler yang super kompleks hanya dalam hitungan jam, bukan lagi tahunan. Ini jelas mempercepat penemuan obat baru. Lebih dari itu, AI juga membuka pintu untuk pengobatan yang sifatnya personal, yang dirancang khusus untuk profil genetik setiap individu. Ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung inovasi kesehatan global. Dan sekarang kita sampai pada pilar terakhir. Dan pilar ini bisa dibilang yang paling relevan buat kita semua. Semua yang tadi kita bahas itu nggak akan ada artinya tanpa fondasi yang kuat, yaitu data. Data adalah inti dari strategi kesehatan publik modern dan kunci untuk kebijakan yang cerdas dan berbasis bukti. Jadi, apa sih health data analytics itu? Gampangnya gini, ini adalah proses di mana kita mengambil data kesehatan dalam skala besar, dari rumah sakit, puskesmas, survei dari manapun, lalu kita gunakan AI untuk menganalisisnya. Tujuannya apa? Untuk menemukan tren, memprediksi potensi wabah, dan yang paling penting, memberikan kita bukti yang kuat untuk setiap keputusan kebijakan yang kita ambil. Dan slide ini dengan jelas menggambarkan dampaknya pada cara kita memerintah. Kita beralih from reactive to predictive governance, dari tata kelola yang reaktif menjadi tata kelola yang prediktif. Artinya, kita nggak lagi cuma menanggapi masalah yang sudah terjadi. Kita pakai data untuk memprediksi tantangan di masa depan dan merancang kebijakan untuk mencegahnya. Inilah esensi dari pemerintahan yang modern dan efektif. Jadi, yuk kita rangkum sebentar. Ada 4 pilar transformasi kesehatan yang didukung oleh AI, menyediakan layanan medis tanpa batas ke seluruh Nusantara, membangun perisai digital yang proaktif melawan wabah, mengakselerasi inovasi dan penemuan obat, dan yang menjadi fondasi dari semuanya, menciptakan kebijakan yang cerdas berbasis data. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting.
Potensinya sudah jelas, pilar-pilarnya sudah kita definisikan, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, langkah strategis mana dari keempat pilar ini yang akan kita, sebagai garda terdepan bangsa, prioritaskan dan eksekusi lebih dulu. Pilihan kita hari ini akan menentukan wujud Indonesia yang lebih sehat di masa depan.